Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana peradaban besar pertama umat manusia, para pelopor kota, tulisan, dan hukum, bisa lenyap dari panggung sejarah? Selamat datang di runtuhnya sejarah, di mana kita menelusuri kejatuhan para raksasa masa lalu. Jauh di jantung Mesopotamia kuno, di antara aliran sungai Tigris dan Efrat yang subur, sebuah peradaban legendaris lahir. Bangsa Sumeria, nama yang bergema sebagai arsitek dunia yang teratur. Mereka mendirikan kota-kota pertama, menciptakan sistem tulis paling awal yang kita kenal, dan membangun masyarakat kompleks yang menjadi cetak biru bagi peradaban-peradaban berikutnya. Dari tanah liat dan air, mereka membentuk sebuah era keemasan. Untuk memahami keruntuhan Sumeria, kita harus terlebih dahulu menghargai bagaimana mereka bangkit. Semuanya dimulai di tanah di antara sungai-sungai Mesopotamia, khususnya di wilayah selatan yang kini dikenal sebagai Irak. Tanah ini adalah hadiah dari Tigris dan Efrat. Setiap tahun, banjir membawa lumpur kaya nutrisi, menciptakan lahan pertanian yang luar biasa, subur di tengah lanskap yang gersang. Kesuburan inilah yang memikat kelompok nomaden untuk menetap, beralih dari gaya hidup berburu, meramu ke pertanian, menetap selama revolusi Neolitikum sekitar 10.000 hingga 4.000 SM. Namun, sungai-sungai ini adalah pedang bermata dua. Banjirnya tidak terduga dan bisa menghancurkan. Mengendalikan air menjadi tantangan utama sekaligus kunci kemakmuran. Kebutuhan untuk membangun dan memelihara sistem irigasi, kanal, bendungan sederhana, waduk, mendorong komunitas awal untuk bekerja sama. Perlahan, dari desa-desa sederhana periode Ubaid sekitar 6.500 sampai 3.800 SM yang ditandai dengan tembikar yang dibuat dengan roda, arsitektur bata lumpur, dan tempat pemujaan awal, muncullah struktur sosial yang lebih kompleks. Para pemimpin muncul bertugas mengelola sumber daya air yang vital dan surplus hasil panen. Lompatan besar terjadi selama periode Uruk, sekitar 4.000 sampai 3.100 SM. Ini bukan lagi sekadar desa. Ini adalah kelahiran negara, kota, sejati. Uruk, Ur, Kish, Eridu, Lagash. Pusat-pusat kota ini meledak dalam ukuran dan kompleksitas. Kota Uruk sendiri pada puncaknya mungkin menampung lebih dari 40.000 jiwa. Sebuah angka yang mencengangkan untuk zaman itu. Arsitektur menjadi monumental, dengan kuil-kuil besar dibangun di atas platform bertingkat, cikal bakal zigurat ikonik di kemudian hari. Pertumbuhan ini didorong oleh surplus pertanian yang memungkinkan spesialisasi kerja, pengrajin, pendeta, administrator, dan oleh kebutuhan untuk mengamankan jalur perdagangan jarak jauh untuk mendapatkan sumber daya penting seperti kayu, batu, dan logam yang tidak tersedia di dataran aluvial. Setiap negara kota ini beroperasi sebagai entitas politik dan ekonomi yang independen. Mereka berdagang satu sama lain, bertukar barang dan ide, seperti roda tembikar yang merevolusi produksi keramik. Namun, kedekatan ini juga seringkali memicu persaingan sengit dan konflik militer. Perebutan tanah subur, kendali atas kanal irigasi utama, dan hegemoni regional menjadi tema yang berulang dalam sejarah Sumeria. Fondasi kemakmuran mereka juga menjadi sumber konflik abadi. Seiring dengan kompleksitas masyarakat dan perdagangan, muncul kebutuhan krusial, cara untuk mencatat transaksi, inventaris, dan dekrit. Inilah pendorong di balik salah satu penemuan terbesar Sumeria, tulisan. Berawal dari token tanah liat sederhana yang mewakili barang, disebut bulai. Sistem ini berkembang menjadi piktogram, gambar sederhana yang mewakili objek atau ide. Namun, menulis di atas tanah liat, basah dengan alang-alang yang dipotong, mendorong evolusi lebih lanjut. Piktogram menjadi lebih abstrak, terdiri dari tanda-tanda berbentuk baji
atau paku. Lahirlah tulisan cuneiform. Cuneiform lebih dari sekadar alat akuntansi. Ini adalah revolusi budaya, mitos, himne religius, catatan sejarah kerajaan, hukum, dan sastra kini dapat diabadikan. Pengetahuan dapat ditransmisikan melintasi ruang dan waktu. Para juru tulis, scribe, yang menguasai seni kompleks ini, memegang posisi yang sangat dihormati dan berpengaruh dalam masyarakat. Mereka adalah penjaga memori kolektif, administrator birokrasi, dan jembatan komunikasi antara penguasa dan rakyat. Masyarakat Sumeria sendiri terstruktur secara hierarkis. Di puncak duduklah penguasa, sering disebut Lugal, orang besar, atau Ensi, gubernur atau pangeran, yang seringkali juga memegang peran keagamaan sebagai raja pendeta, patrisi. Mereka memerintah bersama dengan kaum elit pendeta yang mengelola kuil-kuil besar, pusat ekonomi, dan spiritual kota. Di bawah mereka ada pejabat, juru tulis, tentara, dan pengrajin terampil. Mayoritas populasi adalah petani dan penggembala, tulang punggung ekonomi yang bekerja di ladang dan memelihara ternak, seringkali terikat pada tanah kuil atau istana. Di bagian paling bawah ada budak, biasanya tawanan perang atau orang yang terlilit utang. Jadi, dengan kota-kota yang berkembang pesat, tulisan yang canggih, struktur sosial yang kompleks, dan inovasi yang berkelanjutan, apa yang salah? Bagaimana menara peradaban ini mulai goyah? Jawabannya tidak terletak pada satu peristiwa bencana tunggal, melainkan pada akumulasi, tekanan, internal, dan eksternal. Benih-benih keruntuhan yang ironisnya tertanam dalam kesuksesan mereka sendiri. Salah satu faktor kunci adalah ketegangan lingkungan. Pertanian irigasi intensif selama berabad-abad, meskipun produktif, memiliki efek samping yang merusak. Penguapan air di iklim kering meninggalkan residu garam di tanah. Proses ini, yang dikenal sebagai salinisasi, secara bertahap meracuni ladang-ladang gandum yang lebih sensitif terhadap garam, memaksa peralihan ke jelai yang lebih tahan banting, tetapi kurang berharga. Hasil panen menurun, mengurangi basis ekonomi negara kota. Ketergantungan pada sungai yang alirannya tidak menentu juga tetap menjadi kerentanan yang konstan. Faktor kedua adalah konflik internal yang tiada henti. Persaingan antar negara kota Sumeria, seperti Lagash melawan Umma, menguras sumber daya dan tenaga manusia. Perang yang konstan melemahkan mereka secara kolektif, membuat mereka rentan terhadap ancaman dari luar. Meskipun mereka berbagi budaya dan bahasa, persatuan politik seringkali rapuh dan bersifat sementara. Loyalitas utama tetap pada kota masing-masing, bukan pada gagasan Sumeria yang bersatu. Akhirnya, tekanan eksternal memainkan peran penting. Kelompok-kelompok nomaden dan semi-nomaden dari wilayah sekitar, seperti bangsa Akkadia di bawah Sargon Agung, sekitar 2334 sebelum Masehi, dan kemudian bangsa Amorid, melihat kekayaan, tetapi juga perpecahan Sumeria. Mereka mulai menyerbu, dan akhirnya menaklukkan negara kota satu persatu. Bangsa Akkadia mendirikan kekaisaran pertama di wilayah itu, menyerap banyak budaya Sumeria, tetapi mengakhiri independensi politik mereka. Meskipun ada kebangkitan singkat Sumeria di bawah dinasti ketiga Ur, pola fragmentasi dan penaklukan terus berlanjut. Keruntuhan Sumeria bukanlah akhir yang tiba-tiba, melainkan sebuah proses memudar yang panjang. Warisan mereka tidak hilang, tetapi diserap dan diadaptasi oleh peradaban Mesopotamia berikutnya, Akkadia, Babilonia, Assyria. Mereka meletakkan fondasi untuk begitu banyak aspek dunia modern kita: urbanisme, tulisan, hukum, matematika, astronomi. Kisah Sumeria adalah pengingat yang kuat bahwa bahkan peradaban yang paling cemerlang pun tunduk pada tekanan lingkungan, konflik internal, dan arus perubahan sejarah. Mereka adalah raksasa pertama yang jatuh, tetapi gema langkah mereka masih terdengar hingga hari ini.
Apa pendapat Anda tentang penyebab keruntuhan Sumeria? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa suka dan berlangganan untuk lebih banyak penjelajahan ke dalam naik turunnya peradaban besar. Sampai jumpa di episode berikutnya.